semuanya, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng seputar prodi. Aku Nabila Halimayanti, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Dan sekarang aku lagi bersama dengan kakak siapa dan jurusan apa nih? Oke, di sini bersama saya Rizka dari jurusan Gizi dan Dietetika. Halo Kak Rizka. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Kak, saya boleh nggak nanya sedikit tentang prodi kakak dan kakak boleh nggak centik sedikit? Oke, saya sedikit cerita tentang prodi saya ya. Kan prodi saya ini gizi dan dietetika. Orang-orang pasti pada mikir, oh gizi ini cuma masak-masak doang. Karena gizi itu nggak cuma masak-masak doang kok guys. Gizi itu banyak ngerjain yang lain. Misalnya kita nih pasti ada meneliti makanannya. Misalnya dalam suatu makanan nih, ini ada zat gizi apa aja sih. Kemudian kita juga pasti belajar tentang interaksi obat dan makanan. Misalnya ada obat dan makanan apa sih yang nggak boleh bertemu, takutnya nanti pasiennya nggak bisa sehat kan. Jadi kita harus belajar yang lain juga, nggak cuma masak-masak aja. Jadi kita itu bukan chef ya, kita ini ahli gizi gitu. Oke, selanjutnya nih ya kak, menurut kakak apa sih keunggulan jurusan gizi dibanding jurusan lain, dan kenapa jurusan kakak ini milih jurusan gizi di Poltekkes ini kak? Oke, keunggulan jurusan gizi ya. Keunggulan jurusan gizi di Poltekkes Kaltim ini sudah bagus kan, jadi saya tuh pasti milihnya di sini. Terus itu karena saya tuh milihnya kenapa, karena ada vokasi tadi. Vokasi ini lebih banyak praktik dibanding teori. Saya itu maunya setelah lulus saya langsung bekerja. Jadi di sini kan sudah apa ya, harus siap kerja lah setelah lulusnya. Jadi saya mau nanti setelah lulus saya langsung bisa bekerja di Paskas ataupun di, ya mungkin yang lain juga selain Paskas gitu. Oke, kan kita udah tahu nih kak alasan kakak memilih jurusan gizi dan kenapa kakak pilihin Poltekkes ini. Kalau boleh tahu saat ini kakak ada di tingkat berapa dan semester berapa kak? Oke, sekarang saya ada di tingkat 2 semester 4. Sudah tingkat 2 ya. Dan tingkat 2 tuh kalau saya dengar-dengar nih kak, itu tuh udah turun lapangan kak, udah praktek. Nah, gimana pengalaman kakak selama kakak turun praktek di puskesmas, rumah sakit, atau yang lain kak? Oke, sejauh ini saya ada turun lapangan di puskesmas ya. Pengalaman saya selama turun di puskesmas itu turun-turun nih, kita tuh pasti ada ketemu orang-orang puskesmas juga. Kemudian kita pasti nanti terjun ke masyarakat juga. Kayak kita bantu-bantu di posyandu. Terus jadi kita bisa share ilmu gitu loh. Yang mana dari mahasiswa ini nggak tahu jadi tahu. Kemudian juga kita bisa share ilmu juga nih buat masyarakat, yang mana masyarakat kaum ini masih kayak, oh ini harusnya ternyata boleh ya, ternyata ini enggak setabu itu gitu loh. Jadi kita bisa cari ilmu, seru sih, banyak fun fact kan. Iya. Nah, setelah kita tahu nih kak apa kayak alasan dan yang lainnya, saya tuh salvo kak sama seragam kakak. Boleh ya sih kak dijelasin seragam kakak ya? Sekarang kakak lagi pakai seragam apa? Oke, seragam yang saya pakai sekarang ini seragam organisasi mahasiswa dari himpunan jurusan mahasiswa gizi dan dietetika. Ini logonya Himata ya. Nah, Kak, kan kita udah tahu kalau ini nih seragam Okmawanya. Saya pengen tahu, Kak, kenapa alasan Kakak masuk ke Okmawa? Padahal kan sibuk kan, Kak, kalau udah 2 tahun teratas. Kenapa Kak alasannya dan gimana cara Kakak bagi waktu antara perkuliahan dan organisasi? Oke, pertanyaannya bagus ya. Ini kenapa saya mau masuk Ormawa? Karena yang pertama itu saya mau nambah relasi, kemudian saya juga mau mengasah soft skill saya, yang dimana kayak hari ini nih kita podcast kan, pasti public speakingnya lebih bagus lah nanti ke depannya. Kemudian tadi cara membagi waktu antara perkuliahan dan Ormawa. Yang pasti kita kalau misalnya udah join Ormawa, kita tuh harus pintar-pintar bagi skala prioritas, yang mana kita itu pasti prioritaskan perkuliahan dulu, kemudian Ormawa. Yang dimana kalau misalnya ada tugas perkuliahan itu kita kerjakan dulu yang perkuliahan, kemudian kita kerjakan yang formal. Karena kan di sini tugas kita menjadi mahasiswa ya, otomatis kita harus bebaskan perkuliahan sementara. Itu sih, gitu ya kak. Sibuk banget kelihatannya kak. Nah, dari penasaran kak, aku punya pertanyaan ganti kak. Kalau ada cerita ini dikit kak, prestasi yang kakak ada enggak? Alhamdulillahnya, saya punya prestasi. Kemarin baru aja saya ikut lomba musyawarah nasional untuk di Banjar. Alhamdulillah itu saya satu tim sama teman saya. Saya dapat juara 1 dan 2 pada kategori lomba inovasi pangan waktu di Banjar kemarin. Terus saya juga mau nanya kak, apa sih tips untuk masuk di jurusan gizi di Poltekkes ini? Apa ada nggak kak?
Sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana ya, yang pasti kita niatkan dulu dari diri kita, kalau memang betul-betul mau di jurusan gizi gitu. Setelah itu pasti berusaha dan berdoa, minta dukungan juga dari orang tua. Terus habis itu kan tinggal siap-siapin berkas, kemudian daftar. Yang pasti tuh niatnya tuh dari diri sendiri dulu sih, harus niat baru bisa gitu. Jengka. Kan kita udah tahu nih Kak alasan, terus kenapa memilih apa dan lain-lain. Saya tuh pengen nanya Kak, dan minta tolong sih sebenarnya kan jatuhnya, minta tolong kasih tips-tips ke eh, calon maba atau penonton-penonton atau teman-teman nih untuk kayak mempersiapkan apa aja gitu Kak. Ini kayak pesan-pesan gitu ya. Kalau misalnya dari saya sih pesan-pesan buat maba nanti ya, eh, yang niat aja sih kalau misalnya udah masuk di perkuliahan, entah itu kalian bukan di gizi juga atau di luar-luar, itu yang pasti kalian harus niat dulu, kemudian sungguh-sungguh kalau misalnya mau sudah masuk di perguruan tinggi, karena jangan sampai kalian itu di pertengahan jalan mulai ngerasa hilang arah dan keluar, soalnya sayang gitu loh, udah setengah jalan tapi kalian tiba-tiba keluar. Jadi pesan saya buat semua teman-teman yang sedang menempuh di jenjang perkuliahan, terus semangat dan tetap usahakan gelar yang paling lama. Terima kasih. Terima kasih ya Kak, nggak terasa banget obrolan kita tuh udah di penghujung nih Kak. Buat Kak Diska, terima kasih karena udah sharing banyak hal untuk hari ini. Semoga kalian yang dengerin dapat banyak pengalaman dan informasi baru ya. Jangan lupa untuk follow podcast ini untuk tahu lanjutan episode-episode selanjutnya dan modif-modif apa nih yang akan ada di video selanjutnya. Nah, jangan lupa subscribe, comment, like, and share biar kalian dapat informasi baru. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Bye!